Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program kita Kebenaran Hari Ini. Puji Tuhan, kebenaran hari ini kita akan membahas tentang khotbah di bukit. Kita akan memulai dengan seri-seri pengajaran tentang khotbah di bukit yang dimulai dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Sebelumnya mari kita mau berdoa dulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur sebentar kami mau membahas, merenungkan kebenaran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong beri kami pencerahan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Kami akan merenungkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kebenaran hari ini kita masuk dalam episode yang kelima. Dan episode yang kelima ini kita akan banyak bagian-bagiannya kita akan berseri nanti. Karena kita akan membahas tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi ada beberapa seri khotbah di bagian atau episode yang kelima ini. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-7. Khotbah di bukit merupakan pengajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Bagian ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan di dalam kerajaan Allah. Ada banyak hal-hal yang kelihatannya kalau kita baca itu sepertinya paradok, sepertinya bertentangan dengan cara hidup duniawi. Tapi kita melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang luar biasa nanti kita akan lihat dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini. Nah, khotbah di bukit dimulai dengan 8 ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Ada yang bilang 9, ada yang bilang yang lainnya, tapi saya mengatakannya 8 ya. Ada 8 ucapan bahagia. Lalu membahas tentang Yesus dan hukum Taurat. Setelah itu masuk pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7 berbicara banyak hal yang menyangkut kehidupan. Antara lain adalah hal memberi sedekah yang pertama, kedua hal berdoa, lalu ada hal berpuasa, ada hal mengumpulkan harta, ada hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, lalu ada hal berdoa, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran sesat, bagian yang ke-10. Lalu pada pasal 7 ayat yang ke-24 dan seterusnya diakhiri dengan kesimpulan atau resume. Nah, dalam program kebenaran hari ini episode yang kelima, kita akan membahas tentang khotbah di bukit ini secara sistematis. Ya, mulai dari pasal 5, pasal 6 sampai pasal yang ke-7 dari Injil Matius. Ya. Bagian pertama khotbah di bukit adalah ucapan bahagia. Sebelum kita menguraikan masing-masing dari 8 ucapan bahagia secara lebih detail, kita akan melihat beberapa hal sebagai pengantar yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah jumlah ucapan bahagia yang tadi sudah saya katakan ada 8. Ya, mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 itu ada 8 ucapan bahagia. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu hanya penjelasannya. Penjelasan terhadap ayat yang ke-10. Lalu hal yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-11, 12 itu kata Tuhan Yesus ditujukan kepada pribadi. Kenapa? Karena kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Sedangkan ayat 3 sampai ayat yang 10 memakai kata ganti orang ketiga, yaitu mereka. Artinya bahwa dari kata ganti ini, kata kamu menunjuk kepada pribadi. Nanti kita akan belajar pada kita masuk dalam pasal yang kelima ayat yang ke-10, 11. Tapi kita akan melihat. Lalu yang kedua adalah ditujukan kepada, yang kedua adalah istilah bahagia.
Istilah bahagia atau dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Makarios lebih mengarah pada perasaan bahagia yang didasarkan pada sebuah fakta rohani yang baik. Kondisi keadaan rohani yang baik. Terjemahan berbahagialah bisa menimbulkan kesan yang subjektif dan tidak stabil. Perasaan orang sering berubah-ubah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan blessed, diberkatilah. Terkesan kurang menekankan aspek subjektif yang ada. Tetapi kata makarios ini dalam bahasa Yunaninya makarios atau bahagia, berbahagialah adalah merupakan titik temu antara perasaan berbahagia secara psikologis dan fakta rohani yang baik secara teologis. Kita berbahagia karena kita menyadari keadaan rohani kita di hadapan Allah. Nah, kita akan mulai ucapan bahagia yang pertama. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah. Dalam King James Version, kata ini diterjemahkan dengan poor in the spirit. Miskin di dalam roh. Miskin secara roh. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunaninya, ada dua kata yang diterjemahkan sebagai miskin. Yang pertama adalah kata penes. Penes atau miskin, bukan orang kaya. Menunjuk kepada orang yang harus bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup supaya bisa makan. Orang seperti ini tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Tidak kaya atau bukan orang kaya. Hidupnya sederhana, hidupnya seadanya, apa yang dia ada dia dapat, itu yang dia makan. Itu miskin dalam pengertian penes. Lalu kata yang kedua dalam bahasa Yunani, miskin adalah petokos. Kata petokos atau petokoi, miskin yang memiliki arti miskin semiskin-miskinnya. Miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Miskin yang apabila tidak ada yang memberikan kepadanya, dia akan mati kelaparan. Nah, di dalam ayat yang atau pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, Yesus memakai kata petokoi. Ditulis hoi petokoi pneumati. Miskin di dalam roh. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan poor in the spirit. Berarti adalah orang-orang yang hidupnya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dan hanya berharap bersandar pada Tuhan. Berharap dan bersandar pada Tuhan. Allah semesta alam sebagai penolong dan penyelamat hidupnya. Orang-orang yang menyadari bahwa ia tidak akan dapat hidup dengan kekuatannya sendiri, yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, bahkan juga dalam kerohanian. Kita buka Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar dia. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, maka orang miskin ini telah berseru. Orang miskin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan poor. Man poor. Orang miskin ini telah berseru. Lalu didengar Tuhan akan dia dan dilepaskannya dari dalam segala kepicikannya. Miskin di hadapan Allah. Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia yang empunya kerajaan Allah. Empunya kerajaan Allah. Kata empunya kerajaan Allah. Mengutip dari tulisan Bapak Pendeta Yakub Prihandoko, di situ dikatakan bahwa konsekuensi yang akan dinikmati oleh mereka yang miskin di hadapan Allah adalah merekalah yang empunya kerajaan sorga. Fakta bahwa memiliki kerajaan sorga muncul di bagian paling awal ayat 3 dari pasal 5 ini, dan akhir dari ayat yang ke-10 menyiratkan betapa pentingnya
konsekuensi ini. Istilah kerajaan sorga tidak perlu dibatasi pada kerajaan, hanya pada kerajaan di kekekalan. Dalam Injil Matius, istilah kerajaan sorga seringkali sinonim dengan kata kerajaan Allah. Mempunyai kerajaan Allah berarti menikmati semua berkat di dalamnya, baik sekarang maupun nanti di kekekalan. Dari pasal 5 ayat 3 ini kita bisa menarik kesimpulan. Dari pasal 5 ayat 3 yang berkata berbagai orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga, kita bisa menarik kesimpulan dengan kata-kata berbahagialah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan, dan hanya berharap, bersandar, dan menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, Allah semesta alam, sebagai penolong dan penyelamat hidupnya. Maka dia akan menikmati berkat-berkat kerajaan Allah, baik sekarang maupun di kehidupan kekekalan nanti. Saudaraku, mari kita mau belajar dari kebenaran ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya secara jasmani, tapi kita mau belajar bahwa biarlah hidup kita sepenuhnya full in the spirit. Dalam arti kita betul-betul hidup bersandar, berharap, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak membanggakan apa yang kita miliki, tidak membanggakan apa yang kita punya, tapi hidup kita sungguh-sungguh betul-betul sepenuhnya berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menerima kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang menikmati berkat-berkat kerajaan Allah, baik sekarang ini maupun di kehidupan kekekalan nanti. Puji Tuhan, itulah bagian yang pertama dari ucapan bahagia khotbah Tuhan Yesus di bukit. Biarlah kebenaran ini boleh jadi berkat buat kita semua, dan kita mau sungguh-sungguh lebih lagi tinggal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami, Tuhan Yesus, tidak mengandalkan, menggantungkan, membanggakan apa yang kami punya dalam hidup kami, tapi betul-betul kami menjadi full in the spirit, miskin di hadapan Tuhan, miskin dalam roh, secara roh, miskin dalam hati kami, tidak hidup menggantungkan hidup kami kepada apa yang kami miliki, tapi kami sungguh-sungguh bersandar, berharap, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itu kalau kami adalah orang yang berbahagia, dan kami adalah orang yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin.